ditahan, kemudian disapu oleh silia. Tetapi dia punya satu penangkal ya. Jadi di sini ada 3 yang saya warnai hitam ini. Ada namanya, dia bawa zat namanya filamentous hemagglutinins FHA, agglutinogen dan pertaktin. Jadi dia membawa 3 hal ini. Itu perannya adalah untuk anchor. Anchor itu jangkar. Jadi bakteri ini nempel di situ, langsung FHA, pertaktin, agglutinin tadi langsung mengeluarkan bakteri itu mengeluarkan 3 ini untuk jangkar. Nenek jangkarnya kira-kira mudah tersapu nggak? Nggak. Susah. Maka ketika 3 zat ini dikeluarkan, maka dia akan lengket. Sehingga saat kita sapu, dia terlalu kuat untuk disapu. Walaupun begitu, silia itu tidak semudah itu menyerah. Silia akan menguatkan lagi untuk menyapu, sehingga biar terjadi proses bersin tadi dibantu oleh tekanan mekanis ya, sehingga bisa keluar. Akan disapu. Untuk menghindari itu, ternyata Bordetella pertussis itu punya alat lagi. Dia akan mengeluarkan satu zat lagi, namanya tracheal cytotoxin. Dia akan mengeluarkan namanya tracheal cytotoxin. Apa itu tracheal cytotoxin ini? Dia mengeluarkan lagi. Setelah mengeluarkan 1, 2, 3 ini, terus kemudian dia mengeluarkan namanya tracheal cytotoxin. Tracheal cytotoxin ini dikeluarkan untuk memparalisis silia. Jadi silia tadi sing ngene mau ditokno racun ini. Tracheal itu trachea, cytotoxin itu adalah toksin. Toksin yang dikeluarkan khusus spesial untuk trachea. Jadi dia bawa itu. Bordetella pertussis bawa itu. Supaya apa? Silia sing ngene-ngene mau jadi lemes. Jadi nggak bisa bergerak, paralisis. Paralisis sih nggak bisa bergerak. Sama seperti orang stroke itu namanya istilahnya kan paralisis ya. Lumpuh. Jadi silia tadi lumpuh, nggak bisa bergerak. Kalau silia lumpuh maka nggak ada efek bersin, nggak ada gerakan menyapu keluar. Jadi dia mengeluarkan tracheal cytotoxin. Setelah tracheal cytotoxin ini, wes mantep lah di situ. Bordetella pertussis menetap di situ, tidak diganggu oleh silia. Tinggal dia melakukan penetrasi biar masuk ke pembuluh darah. Nah, disinilah dia baru mengeluarkan yang 2 ini. Dan dia sebenarnya semuanya ini bertugas untuk mengantarkan sini. Intinya adalah ini, pertussis toksin. Subbenpie pertussis toksin itu biar masuk ke tubuh kita. Dia sebenarnya semua ini tujuannya untuk mengantar pertussis toksin. Setelah nempel, maka pertussis toksin ini akan dikeluarkan. Kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, pertussis toksin itu yang berwarna biru ini. Berwarna biru ini dikeluarkanlah dia ke daerah sekitar pembuluh darah. Jadi dia dikeluarkan nempel di pembuluh darah. Cuman di pembuluh darah ini, dia itu tetap akan terhalangi oleh sistem imun tubuh kita. Setelah masuk ke sini, maka dia T-sel akan menghadapi makrofag, akan menghadapi fagositosis, akan menghadapi sistem-sistem itu. Tapi sebelum dia datang, sel darah putih semua belum datang. Dia itu sudah nempel dulu di pembuluh darah kita. Sudah nempel di pembuluh darah kita. Untuk apa? Untuk ini. Menyebabkan pembuluh darah semakin sensitif. Kalau pembuluh darah semakin sensitif, yang terjadi adalah cairan di pembuluh darah akan berpindah ke trakea. Dia membuat ini seperti pembuluh darah itu seperti seakan-akan ada lubang-lubangnya, sehingga cairan semakin keluar ke trakea, Kira-kira kalau cairannya keluar ke trakea, dia gampang apa enggak bernafas? Susah. Semakin sulit atau semakin gampang? Sulit. Semakin susah karena wes enek mukosa, ketambahan lagi cairan dari pembuluh darah, dia numpuk di sini, sehingga pasien akan merasa sangat gatal dan batuk terus menerus dan juga susah bernafas. Karena itu tadi, karena ada pertussis toksin yang mengeluarkan sensitivitas dari pembuluh darah sehingga dia cairannya keluar ke trakea. Nah, tapi kan nggak mungkin si sistem pertahanan tubuh kita diam saja.
ada T-sel di sana, ada makrofag di sana, ada fagositosis di sana, akan datang langsung. Dapat laporan dia datang untuk memerangi pertusis toksin. Kita ingat-ingat bahwasanya intinya adalah semua ini akan mengantarkan pertusis toksin. Nah, yang terakhir yang dikeluarkan adalah namanya ini. Adenylate cyclase. Jadi adenylate cyclase ini adalah zat di mana dia menutupi kerja dari pertusis toksin. Jadi seakan-akan kerjanya pertusis toksin itu ditutupi sama dia supaya nggak kelihatan. Jadi ketika fagositosis datang, ini fagosit datang ini, si fagosit datang untuk mau memakan pertusis toksin, ternyata ditutupi oleh adenylate cyclase, sehingga si fagosit tadi menganggap bahwasanya oh nggak ada apa-apa ternyata di sini. Kalau nggak ada apa-apa, maka karena dia sudah dikeluarkan oleh tubuh kita, ternyata sampai tempat nggak ada apa-apa, dia akan mengalami namanya apoptosis. Apoptosis itu membunuh dirinya sendiri. Jadi fagosit itu akan membunuh dirinya sendiri, hilang. Jadi sistem pertahanan tubuh kita hilang karena menganggap pertusis toksin tadi nggak ada apa-apa, nggak ada. Pertusis toksin nggak ada karena ditutupi oleh adenylate cyclase tadi. Jadi sebegitu kompleksnya peran ini sehingga dia akan berlangsung selama 8 minggu, 7 minggu, 8 minggu penyakit ini akan ada terus. Karena kerjanya selalu ditutupi oleh zat yang lain. Itu adalah peran-peran yang dibawa oleh 6 zat tadi yang dibawa oleh pertusis. Saya ulangi lagi. Jadi di pertusis toksin dari Birdwetera pertussis masuk melalui droplet nempel ke trakea. Di trakea dia akan memasang anchor, akan memasang jangkar yang dipasang dari FHA. Terus ada 3 hal tadi, ada apa aja tadi? Agglutinin, pertaktin ya. Ada 3 itu. 3 itu akan menjadi anchor, menjadi jangkar. Setelah jangkar dipasang, maka dia tidak tersapu oleh silia, maka dia mengeluarkan namanya apa tadi? Tracheal Sitotoksin. Tracheal sitotoksin tugasnya adalah untuk melumpuhkan silia. Biar tidak silia ini gak bergerak ya, biar lumpuh silia. Setelah menetap dia akan mengeluarkan namanya pertusis toksin. Yang ini yang dihantarkan oleh dia. Dikeluarkan pertusis toksin, kemudian pertusis toksin tadi berperan untuk membuat sensitif pembuluh darah sehingga cairan bisa masuk ke trakea. Numpuknya cairan di sini membuat orang itu akan merasa gatal dan batuk terus-menerus sehingga terjadi batuk rejen tadi, batuk sing jegil mau. Nah, kita flu kan nggak banyak ya cairan di sini, nggak terlalu banyak, ini banyak sekali sehingga jegil tadi. Setelah batuk terus-menerus tadi, kemudian dia akan dilindungi kerjanya oleh adenylate cyclase biar sistem pertahanan tubuh kita nggak melihat. Nah, itu adalah ringkasnya seperti itu. Jadi cukup kompleks ya. Jadi pertusis ini membawa senjata yang cukup kompleks untuk menyerang tubuh kita. Sehingga penyakit ini walaupun akut sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang kita masuk fase-fasenya.